Bapak Ibu Saudara kasih, selamat pagi. Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita nyanyi satu pujian, Kemurahan-Mu lebih dari itu. Boleh kembali beribadah yang diberkati. Terima kasih Bapa, biarlah kami rindu dari awal sampai akhir ibadah kami Engkau berkati. Kami akan mulaikan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, maka kita bisa berada sampai saat ini dan kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Mari kita nyanyi, Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Saling mengasihi dengan kasihan dari Tuhan. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita nyanyi satu pujian. Mari Tuhan besertaku. Setiap waktu
Terimalah doa kami Tuhan, beserta dengan kami lewat firman-Mu. Biar firman yang memimpin hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu. Kami yakin firman sore hari ini akan meneguhkan kami. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, selamat kembali kita bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar kembali dari firman Tuhan yang terdapat dari kitab Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10 saya akan bacakan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari doa Raja Daud. Dua hal yang Raja Daud minta kepada Tuhan. Di ayat 10 bagian A, di situ dikatakan, ajar aku melakukan kehendak-Mu. Berarti kita harus menyadari sebagai anak-anak Tuhan bahwa hidup kita itu ada di bawah otoritasnya Tuhan. Kenapa saya katakan hidup kita itu ada di otoritas Tuhan? Di ayat itu tadi katakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Berarti kita itu ada di bawah otoritasnya Tuhan, ada di bawah kendalinya Tuhan. Nah, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kehendak Tuhan banyak, tapi satu saja saya ambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 15. Dikatakan bahwa kehendak Tuhan itu adalah perbuatan baik kita. Salah satunya adalah perbuatan baik kita itu adalah kehendak daripada Tuhan. Dan itu biarlah menjadi doa saya dan saudara dalam hidup ini. Ajar kami Tuhan melakukan kehendak-Mu. Kehendak Tuhan itu adalah perbuatan baik kita. Nah, kenapa kita harus berbuat baik? Kita harus menyadari bahwa kita itu adalah suratan Kristus yang ditulis, dibaca, dan dilihat oleh semua orang. Dan kalau Bapak Ibu baca dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 15, di sana ditekankan bahwa dengan perbuatan baik kita itu dapat membungkamkan kepicikan orang bodoh. Kalau saya baca dalam terjemahan lama, di situ dikatakan supaya dengan perbuatan baik kita, maka kita dapat mengatupkan mulut bebal orang yang jahil. Jadi biar itu menjadi doa saya dan saudara pada pagi hari ini, biar kita minta Tuhan ajar saya melakukan kehendak-Mu, yaitu dengan perbuatan baik kita. Supaya apa? Lewat perbuatan baik kita, maka terang Kristus itu bercahaya, nama Tuhan dipermuliakan. Karena dalam kitab Kolose Tuhan ingatkan segala sesuatu yang kita katakan, yang kita lakukan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Hal yang pertama yang kita minta kepada Tuhan, ajar saya melakukan kehendak-Mu, yaitu dengan satu perbuatan baik, supaya menjadi berkat, menjadi terang, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, yang perlu kita minta selalu dalam hidup kita, di ayat 10 bagian B, di situ dikatakan, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Roma 8, di situ dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak Allah. Nah, kalau kita mengaku sebagai anak Allah, apakah dalam hidup kita itu mau nggak dipimpin oleh Allah? Kalau dalam hidup kita belum mau dipimpin
8 ayat 14 dengan tegas mengatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak. Saya berikan contoh sebagaimana doa Musa kepada Tuhan ketika Musa minta penyertaan Tuhan di padang gurun. Dalam kitab Keluaran 33 ayat 15, di situ dikatakan, bila engkau tak besertaku, maka kami tidak mau berjalan. Adakah doa Musa ini menjadi doa kita selama ini? Karena kita menyadari kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Doa Musa katakan, kalau engkau tidak besertaku, kami tak mau berjalan. Lewat doa Musa inilah Musa dapat memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan mendapatkan selalu pertolongan dalam perjalanan mereka. Biarlah ini juga menjadi kerinduan saya dan saudara pagi hari ini. Doa daripada Raja Daud, ajar aku melakukan kehendak-Mu. Dan minta Roh Tuhan itu selalu memimpin, jangan kita berjalan sendiri. Karena kita tahu di hadapan kita itu banyak tantangan, banyak rintangan, kita tidak akan mampu. Karena itu ingat akan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama dari kitab Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama ayat ini. Amsal 3 ayat 5 dan 6. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Inilah yang menjadi doa Daud, Raja Daud. Ini juga menjadi doa Musa, sehingga dia boleh mendapatkan pertolongan. Tuhan meluruskan setiap jalannya. Kenapa? Dia mempercayakan kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Karena dia menyadari dia tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Amin. Mari kita akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Kita nyanyi Mari Tuhan Beserta. Doa kami sebagaimana hamba-Mu Musa berdoa untuk memimpin hidupnya Tuhan sampai langkah akhir
Kami juga sebagai jemaat-Mu, kami rindu Engkau beserta dengan kami seumur hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, materaikan dalam hati kami. Terpujilah Tuhan, kami rindu melakukan kehendak-Mu. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Ya, berkat rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.